Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Haleluya. pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Sebab itu mari kita mau datang, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau tinggikan dan agungkan Dia, karena Dia Allah yang layak menerima segala kemuliaan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Haleluya.
bersyukur pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang senantiasa baru di hidup kami. Kembali kami boleh alami penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami, sehingga kami sampai pada hari ini. Semua adalah karena anugerah, semua adalah karena kebaikan Tuhan di hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau datang, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami mau memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan, dengan kami berikan pujian pengagungan bagi-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau akan terus memperlengkapi dan mengurapi setiap kami. Kami rindu Roh-Mu bekerja di tengah kami. Urapan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan, sehingga kami yang datang pagi ini dalam peribadatan, kami merasakan berkat-berkat Tuhan dicurahkan, berkat kekuatan yang dari Tuhan, berkat penghiburan yang dari Tuhan, berkat damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Kekuatan baru Kau limpahkan, sehingga apapun pergumulan persoalan dalam hidup kami tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan, akan membawa kami semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau terus berkaya di tengah kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, nyatakan lawatan dan kuasa-Mu. Kau berhadirat di tengah kami. Ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, Kau bertata atas pujian kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, firman-Mu akan datang kepada kami dengan roh yang menghidupkan, sehingga kami akan mendapatkan kekuatan dan jawaban bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, datang beribadah dengan sukacita dan kerinduan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ketika kami meninggikan Engkau, segala pekerjaan kuasa iblis sudah dihancurkan dan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga boleh bebas di dalam memuliakan Tuhan. Roh kami boleh dibebaskan Tuhan, dan kami boleh bersukacita memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami undang terus Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dalam kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan saudara. Tetap berdiri saudara ya. Nanti setelah duduk baru silakan yang bertugas. Setelah kita angkat sebuah pujian, lalu yang bertugas silakan untuk maju. Haleluya. Kita mau datang menghampiri tata kurus Tuhan dan mempersembahkan korban syukur kita. Haleluya.
saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita baca dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22. Demikian dikatakan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita ulangi satu kali lagi. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan, silahkan duduk. Pengudusan ini dilakukan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Allah yang menguduskan kehidupan orang percaya. Di luar Kristus tidak akan terjadi seseorang mengalami pengudusan yang dikerjakan oleh Allah. Pengudusan artinya Allah membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tetapi di dalam kehidupan orang percaya itu sendiri, Allah juga melakukan pengudusan. Dengan kata lain, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pengudusan juga berarti pemisahan supaya tidak tercampur dengan yang lain. Yang lain di sini adalah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengudusan juga berarti proses yang sedang Allah kerjakan supaya orang yang dikuduskan menjadi lebih baik dari hari-hari yang sudah. Artinya ada proses di mana orang yang dikuduskan oleh Allah mengalami kejatuhan. Ada proses di mana orang yang dikuduskan oleh Allah berada dalam kelemahan. Tetapi proses pengudusan itu terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya. Tetapi tidak semua orang percaya mau masuk dalam arena pengudusan yang daripada Tuhan. Siapakah mereka yang tidak mau masuk dalam arena pengudusan? Mereka yang tidak mau membawa dirinya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang tidak mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Mereka yang membawa dirinya sesuai dengan keinginan diri sendiri. Dengan kata lain, orang yang masuk dalam pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan adalah orang yang memberi dirinya kepada Tuhan untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kapan pengudusan itu terjadi? Kita perhatikan Roma pasal 6 ayat 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi ada dua tahap di mana seseorang mengalami pengudusan yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, setelah kamu
dimerdekakan dari dosa. Kata setelah di sini berarti menyatakan perbuatan keadaan yang sempurna. Artinya Yesus sudah memerdekakan seseorang dari dosa. Seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang akan dikuduskan oleh Allah. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa adalah orang yang pasti mengalami pengudusan dari Allah. Semakin seseorang berontak kepada Allah, semakin Allah akan menghancurkan kehidupannya. Semakin seseorang tidak seturut dalam firman Allah, semakin Allah akan memaksa kehidupannya untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tetapi sebagian orang baru tunduk kepada Allah setelah menderita penyakit bertahun-tahun, setelah menderita hidupnya, setelah mengalami kesengsaraan, setelah mengalami penderitaan, setelah mengalami kesusahan, setelah mengalami kehilangan segala sesuatunya, baru datang kepada Tuhan. Allah tidak menginginkan pengudusan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita dalam keadaan kosong. Artinya setelah sesuatunya habis dalam kehidupan kita, baru kita berkata, ya Tuhan, inilah kehidupanku. Artinya memberikan kehidupan yang sisa kepada Tuhan. Pada waktu gaya, pada waktu kaya, pada waktu lancar dalam usaha dan lain-lain, menjauhkan diri daripada Tuhan. Pada waktu sehat, menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi ketika dalam keadaan terperosok, Tuhan, inilah aku. Kuduskanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Allah tidak menginginkan yang demikian. Dan kita harus sadar bahwa kita harus menjadi pribadi yang utuh, yang menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Jangan sampah yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi kehidupan seutuhnya inilah yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita berkata, ya Tuhan, inilah kehidupanku yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Jadi pengudusan yang Allah kerjakan adalah pengudusan yang akan Allah kerjakan, lakukan dalam setiap orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tanpa dimerdekakan dari dosa, tanpa mengalami satu pengampunan yang dari Allah lewat Kristus, tidak akan pernah terjadi seseorang mengalami pengudusan. Apapun jabatan dalam kehidupan mereka, seorang pendeta, seorang penginjil, pemberita Injil, mereka tidak akan masuk dalam pengudusan kalau di dalam kehidupannya belum mengalami kemerdekaan dari dosa. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, setelah kamu dijadikan hamba Allah, atau dikatakan setelah kamu menjadi hamba Allah. Di dalam kitab Roma pasal 1 sampai dengan 22, di sana diceritakan bagaimana seseorang yang asalnya adalah hamba dosa, orang yang terus melakukan dosa, tetapi melalui penebusan Kristus, dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, maka orang itu ditempatkan menjadi hamba Allah. Jadi ada dua proses yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, memerdekakan kita dari dosa.
Kita bebas dari dosa yang membawa maut. Kita bebas dari dosa yang membawa kematian kekal. Yang kedua, kita menjadi hamba Allah. Artinya, pada satu pihak Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah. Kita pun harus memiliki keinginan, kemauan, saya harus menjadi hamba Allah. Hamba artinya yang tunduk, taat kepada Tuhan yang memerintah dalam kehidupannya. Menjadi hamba Allah berarti dia mendengar apa yang diperintahkan Allah. Menjadi hamba Allah berarti dia dengar kepada setiap perintah-perintah Allah. Suatu ketika Yesus mengatakan tentang perumpamaan. Ada seorang raja yang memiliki beberapa orang hamba. Kemudian raja itu memberikan beberapa talenta bagi hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya itu mengembangkan talenta yang dimilikinya. Kemudian yang pertama dikatakan, Tuanku raja, inilah talenta yang Tuhan berikan kepadaku. Aku sudah mendapatkan keuntungan. Yang kedua, dia juga datang kepada Tuhan itu. Tuhan, inilah talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Inilah keuntungannya. Tetapi yang ketiga dia berkata, Tuhan, aku tahu Engkau adalah Tuhan yang jahat, yang tidak pernah menabur namun menuai. Ini adalah karakter hamba Allah. Artinya seseorang yang diberikan kepercayaan Allah untuk melakukan kehendak Allah, dia melakukannya dengan penuh ketaatan. Tetapi ada hamba yang tidak memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Inilah hamba yang tidak Allah inginkan. Inilah hamba yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Jadikanlah diri ini menjadi seorang hamba Allah ketika mendengar, terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Setelah proses ini terjadi, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Saudara perhatikan di sini ada kata setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah. Berarti Allah menilai seluruh segi kehidupan kita. Kapan Allah menilai seluruh segi kehidupan kita? Setiap saat Allah menilai kehidupan kita. Firman Allah katakan, mata Allah menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat, untuk memberi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi mata Allah pun melihat orang-orang percaya yang tidak melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang dijadikan hamba Allah, selain orang itu memiliki keinginan dan peran Allah yang langsung menjadikan seseorang hamba Allah, orang itu harus sadar bahwa dia harus menghambakan diri kepada Allah. Dengan kata lain, pengudusan dalam kehidupan kita dinilai oleh Allah, dan Allah tahu kapan waktu yang baik seseorang masuk dalam pengudusan yang Allah kerjakan. Sebab ada kata di sini, setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Inilah karya Allah 100%. Allah sepenuhnya yang melakukan. Tetapi setelah dimerdekakan dari dosa, orang percaya harus mengingat dan sadar bahwa dirinya telah mati bagi dosa.
Setelah seseorang mengatakan saya telah mati bagi dosa, maka dosa tidak berkuasa lagi atas dirinya sendiri. Setelah seseorang berkata saya telah mati bagi dosa, maka dia memakan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan kebenaran. Setelah Allah melihat posisi orang tersebut, Allah akan memasukkan dia dalam proses pengudusan. Sebab pengudusan sepenuhnya hak Allah. Artinya seseorang yang membawa dirinya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di sanalah Allah katakan, kamu siap untuk dikuduskan. Kamu siap untuk mengalami pengudusan yang akan kulakukan. Dengan kata lain, pengudusan yang Allah kerjakan tergantung kepada seberapa jauh kita layak dikuduskan oleh Allah. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi dengan demikian, sesuai dengan yang Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Allah yang kau sembah adalah sempurna. Artinya kejar terus karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ikuti terus jejak Kristus dalam kehidupan kita. Ikuti terus perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Maka di sanalah dikatakan kamu telah siap untuk kuduskan. Kamu telah siap untuk mengalami pengudusan. Perhatikan ayat 22 Roma pasal 6 ayat 22. Awal kalimat dikatakan tetapi sekarang. Artinya Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah menyelidiki. Setelah Allah mengatakan kamu siap untuk dikuduskan, Allah berkata tetapi sekarang. Artinya ada masa di mana manusia mengalami pengudusan yang dikerjakan oleh Allah. Ada waktu di mana manusia akan mengalami pengudusan yang dari Allah. Dengan kata lain, pengudusan yang Allah kerjakan dalam kehidupan orang percaya tergantung kepada sikap hidup orang percaya itu sendiri. Setelah Allah melihat kehidupan kita, baru Allah menilai, oh kamu belum siap untuk mengalami pengudusan. Kamu sudah siap mengalami pengudusan. Tetapi sekarang, artinya Allah tidak akan menunda-nunda untuk menguruskan kehidupan seseorang menurut rancangannya. Ketika Allah melihat orang ini sudah hidup benar dan baik di hadapanku, aku akan membawa dia kepada pengudusan hidup. Pengudusan kita dibedakan dari yang lain. Mereka yang melayani pekerjaan Tuhan adalah mereka yang mengalami pengudusan dari jemaat yang ada. Mereka yang bertekun dalam doa adalah mereka yang mengalami pengudusan dari jemaat yang ada sebagai pendoa. Mereka yang berlaku setia kepada Tuhan dalam segala perkara, mereka adalah orang-orang yang mengalami pengudusan dalam kesetiaannya.
Jadi berbagai segi kehidupan kita akan masuk dalam pengudusan yang dari Allah. Pada saat masuk dalam pengudusan yang dari Allah, kita akan berbeda satu dengan yang lain. Kita akan mengalami pemulihan satu dengan yang lain. Artinya kekristenan satu dengan yang lain tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata. Misalnya kita berkata, jangan pergi ke gereja itu, jemaatnya jahat. Itu perkataan yang tidak benar. Sebab karakter kehidupan seseorang tidak mencerminkan gereja itu adanya. Atau kadang-kala kita berkata, jangan ke gereja situ. Oh, kita akan mengalami kesusahan. Saudara, itu juga tidak menggambarkan keadaan gereja yang sesungguhnya, tapi menggambarkan kehidupan pribadi seseorang yang ada di dalam gereja itu. Nah, saudara yang ngasih dalam nama Yesus Kristus, sekarang mengapa pengudusan itu penting? Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Mari kita perhatikan 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi poin pertama, mengapa pengudusan itu penting? Sebab Allah yang menguduskan kita adalah Allah yang kudus. Dengan kata lain, Dia akan bisa dihampiri oleh kita ketika kita juga dalam keadaan kudus, dalam keadaan siap untuk bertemu dengan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang berbeda dengan Allah yang lain. Allah yang tidak sama dengan Allah yang disembah oleh orang-orang lain di dalam dunia ini. Allah kita adalah Allah yang kudus, yang sendiri, beda dengan yang lain. Kalau kita tentu berpedoman kepada Allah yang Yesus katakan, yang harus kita sembah seperti yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel, menyembah kepada Allah. Memang di dunia banyak Allah, tetapi Yesus berkata, Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang esa, yang satu-satunya. Itu juga yang Allah katakan lewat Musa kepada bangsa Israel. Musa berkata, hai Israel, sembahlah kepada Allah yang esa. Sembahlah kepada Allah yang sudah menyatakan kuat kuasanya. Sembahlah kepada Allah yang sudah menyatakan dirinya. Sembahlah kepada Allah yang sudah ada dalam kehidupanmu. Saudara, kita menyembah Yesus Kristus, berarti kita menyembah Allah. Menyembah Allah yang benar. Sebab di dalam diri Yesus Kristuslah ada kepenuhan kealahan. Dan Yesus berkata kepada Filipus,
kamu bersama-sama dengan saya, tetapi kamu tidak mengenal siapa Allah itu. Yesus berkata, Allah di dalam aku dan aku di dalam Allah. Jadi barang siapa yang mengenal Allah yang kudus, dia harus masuk dalam pengudusan. Karena Allah itu kudus. Kita harus menjadi satu dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Yang kedua, pengudusan ini penting dalam kehidupan kita. Ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa menghampiri Allah. Dengan kekudusan kita bisa menghampiri Allah. Mari kita perhatikan Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Pengudusan perlu dalam kehidupan kita, sebab tidak semua orang bisa menghampiri Allah. Tidak ada yang dikatakan saya mendapatkan perlakuan khusus sehingga bisa menghampiri Allah. Tidak ada. Hanya kehidupan pengudusan inilah yang menyebabkan kita bisa menghampiri Allah. Pengudusan inilah yang menyebabkan kita bisa menghampiri. Raja Daud katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Artinya ada satu upaya dalam setiap umatnya, bagaimana dia untuk menghampiri Allah. Upaya ini dikatakan oleh pemazmur, mereka harus bersih tangannya. Mereka harus murni hatinya. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan yang tidak bersumpah palsu. Mereka lah orang-orang yang bisa menghampiri Allah. Karena Allah itu kudus. Bagi seseorang yang mengalami pengudusan, ketika dia menghampiri Allah, ayat yang kelima di sini dikatakan, dialah yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Orang yang dikuduskan oleh Allah, orang yang masuk dalam pengudusan daripada Allah, dia akan bisa menghampiri Allah. Pada saat dia menghampiri Allah, firman Allah katakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Sejauh mana kekudusan dalam kehidupan kita, sejauh mana kita menghampiri Allah, di sanalah sejauh mana juga berkat Allah diberikan kepada kita. Seberat apapun, sebanyak apapun berkat, bisa Allah berikan kepada kita. Sebab Allah menjamin, dialah orang yang kudus akan menerima berkat dari Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan berkati usaha kami. Tuhan berkati kesehatan tubuh jasmani kami. Tuhan berkati rumah tangga kami. Berkati apa yang kami kerjakan. Tetapi harus kita perhatikan, Tuhan memberkati orang yang berada dalam pengudusan. Dengan kata lain, pemazmur katakan,
Orang yang berhak menerima berkat Tuhan adalah orang yang sudah masuk dalam pengudusan, orang yang sudah memisahkan dirinya, orang yang tidak mencampur dirinya, orang yang sedang mengalami proses ke arah yang lebih baik. Dialah orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, berkat yang kita terima bukan tergantung kepada seberapa gigih kita berjuang dalam pekerjaan kita, bukan seberapa pintar kita mengatur strategi dalam usaha bisnis kita, tetapi bagaimana kita masuk dalam pengurusan dan kita datang kepada Allah. Pada saat kita datang kepada Allah, di sana Allah berkata, "Engkau akan kuberkati." Itulah prinsip yang Allah berikan kepada kita, bahwa kekudusan selain kita bisa menghampiri Allah, kekudusan selain kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, di sanalah berkat Allah dicurahkan bagi kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang pergi pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegal-pegal. Tetapi ketika kita bekerja, Tuhan jadikan kita berhasil. Seperti pemazmur katakan, dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun yang dia perbuat dijadikan berhasil oleh Tuhan. Yang ketiga, pengurusan penting, sebab ini menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pengurusan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita dan memberi diri kita kepada Allah untuk masuk dalam pengurusan akan menentukan posisi kehidupan kita. Apakah kita dikenal oleh Allah atau tidak? Yesus berkata, ketika seseorang bernubuat demi nama Yesus, itu tidak merupakan jaminan dia memiliki posisi tertentu di hadapan Allah. Ketika seseorang bernubuat demi nama Yesus, itu tidak menjadikan dia memiliki posisi tertentu di hadapan Allah. Ketika seseorang mengusir setan demi nama Yesus, itu juga tidak menentukan posisi mana yang dia raih di hadapan Allah. Ketika seseorang berkata, kami banyak mengadakan mujizat demi nama-Mu, itu juga tidak menentukan posisi dia di hadapan Allah. Yang Allah katakan kepada mereka, enyahlah, aku tidak pernah mengenal kamu. Tuhan, Tuhan, kami menyembah kepadamu. Tetapi jangan sampai Allah berkata, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Sebab apa? Kita sudah dimerdekakan oleh Allah lewat Kristus. Namun dalam kehidupan kita jauh daripada kebenaran firman Allah. Kita menjauhi diri dari kehidupan yang ditentukan Allah menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba
daripada apa yang dimakan dengan hobi kita. Kita menjadi hamba di pekerjaan kita. Kita menjadi hamba dari anak kita. Kita menjadi hamba dari harta kekayaan kita. Kita menjadi hamba dari harta yang kita miliki. Saudara, Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan dalam bahasa aslinya adikia. Artinya selalu memberontak, selalu melawan Tuhan, selalu menggerutu kepada Tuhan, selalu mengeluh kepada Tuhan, selalu menantang Tuhan. Seakan-akan dirinya lebih pintar dari Tuhan. Seakan-akan dirinya lebih berkuasa dari Tuhan. Seakan-akan dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Padahal Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak pernah mengenal kamu. Kepada orang-orang yang masuk dalam pengurusan yang Allah kerjakan, kepada orang-orang yang memberikan dirinya untuk dikuduskan oleh Allah, Allah berkata, aku mengenal engkau. Allah berkata, dia mengenal kita. Inilah yang harus kita perhatikan. Mungkin pada saat ini kita rindu untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Kita rindu untuk lebih dikenal oleh para pejabat. Kita rindu untuk lebih dikenal karena kebaikan-kebaikan kita. Yang harus kita lakukan, bagaimana membawa diri ini supaya dikenal oleh Allah. Masuk dalam pengudusan. Dimerdekakan dari dosa, hidup menjadi hamba Allah. Orang yang melakukan firman Tuhan. Kita perhatikan 2 Timotius pasal 2. Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam rumah yang besar bukannya perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi pengudusan yang Allah kerjakan, dan yang bila mana kita masuk ke dalamnya, di sanalah posisi kita akan ditentukan oleh Allah. Apakah kita sebagai emas, perabot perak, perabot kayu, atau perabot dari tanah? Apakah kita akan dipakai untuk maksud yang mulia atau yang kurang mulia? Di mana letak Allah menempatkan kehidupan kita tergantung kepada pengudusan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tergantung seberapa jauh kita mau masuk dalam pengudusan yang Allah kerjakan. Orang yang masuk dalam pengudusan yang Allah kerjakan, dan orang yang membawa dirinya untuk terus mengalami pengudusan, di sanalah Allah akan mengangkat kehidupannya. Bukankah firman Allah yang Musa katakan kepada bangsa Israel, jika engkau mendengar suaranya, jika engkau melakukan firman-Nya,
Allah akan mengangkat engkau dari segala bangsa. Bukankah Allah berkata, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bukankah Allah berkata, apapun yang kau perbuat akan dijadikan berhasil. Bukankah Allah berkata, lumbung makananmu akan dipenuhi dan diberkati. Kemanapun engkau melangkahkan kaki, diberkati oleh Tuhan. Itulah posisi yang Tuhan tentukan dalam kehidupan orang yang masuk dalam pengudusan yang dari Allah. Pengudusan bukan berbicara bagaimana seseorang berbicara tidak baik. Pengudusan tidak berbicara bagaimana seseorang berbicara tidak sopan. Pengudusan tidak berbicara tentang pembicaraan seseorang yang tidak enak didengar. Tetapi pengudusan berbicara bagaimana seseorang berada di hadapan Allah. Seseorang berada di pemandangan Allah. Seseorang berada dalam penilaian Allah. Itu adalah pengudusan dan hidup di dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang berikut. Melalui pengudusan kita akan memperoleh karunia yang daripada Tuhan. Mari kita perhatikan Wahyu. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gurun yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pada saat seseorang masuk dalam pengurusan yang dikerjakan oleh Allah, Allah akan mengaruniakan kepadanya yang firman Allah katakan, kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya kehidupan yang menjadi garam, kehidupan yang menjadi terang bagi orang-orang lain, itu adalah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada orang yang mau mengalami pengudusan yang dari Allah. Pengudusan tidak hanya berbicara tentang kehidupan sekarang, tetapi pengudusan juga berbicara tentang masa yang akan datang. Sebab melalui pengudusan itu, orang percaya juga akan mengalami kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan berbicara masa yang akan datang. Bukan berbicara tentang bagaimana kita hidup setelah mengalami kematian tubuh ini. Tetapi kehidupan yang kekal itu juga terjadi pada saat ini. Bagaimana firman Tuhan tentang kehidupan yang kekal di masa sekarang dan masa yang akan datang, kita akan dengarkan minggu depan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kesempatan untuk terus mengalami pengudusan yang dari Allah. Haleluya. Hidup ini
sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, tetapi sekarang adalah masa di mana engkau akan mengalami pengurusan yang dari Allah. Berikan dirimu kepada Allah. Dan berkata, ya Allah, inilah hidupku. Berkatalah kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau berada dalam pengurusan yang engkau kerjakan. Berkatalah Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan hidupku kepadamu. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di sana proses pengurusan Tuhan sedang terjadi. Kita akan menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Di sana berkat Allah dicurahkan bagi kita. Di sana lah menempatkan kita pada posisi yang terbaik. Kita menjadi naik terus bukan turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita perbuat dijadikan berhasil. Orang-orang sekitar kita akan rebah karena permasalahan. Orang-orang sekitar kita akan rebah karena keadaan dunia. Tetapi orang yang mengalami pengurusan tidak akan digoncangkan, tidak akan rebah. Dia tetap akan berdiri karena Allah mengasihi orang yang hidup di dalam pengurusan. Silakan saudara berdoa, berseru kepada Allah. Haleluya.
Hamba berdoa bagi jemaat di tempat ini, bagi kami yang ada di tempat ini, di dalam nama Yesus, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Biar kami masuk dalam keputusan yang Allah kerjakan. Biar kami terus juga membawa diri ini untuk memantapkan diri menjadi orang yang siap dikuduskan, siap mengalami kekudusan dari Allah. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami lemah, ketika kami terhilang, ketika kami tersesat, Engkau tetap memperhatikan kehidupan kami. Ketika kami tidak layak di hadapan Engkau ya Tuhan, firman-Mu berkata Engkau tetap mengasihi kami. Ketika kami jauh daripada-Mu, firman Allah berkata Engkau menanti kami supaya kami datang kepada-Mu. Pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami berkata, ya Tuhan, inilah kami. Inilah aku ya Tuhan. Kuduskan aku. Aku rindu masuk dalam kekudusan yang Kau kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah sedang berkarya dalam kehidupan kami. Kami dibedakan dari yang lain. Kami dipisahkan dari yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sandra yang hari Rabu akan mengalami operasi karena usus buntu. Kami mohon ya Tuhan, supaya tidak sampai terjadi pengoperasian ini. Kami percaya Engkau Allah sanggup melakukan mujizat sehingga tidak terjadi operasi tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap berkata, bila Yesus Dia dijadikan sembuh. Dan kami tetap merendahkan hati di hadapan Engkau. Jadilah kehendak, dan kami tahu yang terbaik adalah kehendak. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini. Kami yang sudah hadir dalam peribadatan ini, diberkatilah usaha dagang pekerjaan kami. Diberkati kesehatan tubuh jasmani kami. Segala kebutuhan sandang pangan biaya kehidupan kami sehari-hari. Apa yang kami pakai, apa yang akan kami makan dan minum, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya cukup, bahkan berkelimpahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan kehidupan yang berpengharapan Allah akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Biarlah seluruh aktivitas kehidupan kami, khususnya anak-anak SD yang akan menghadapi ujian akhir beberapa hari lagi, dalam nama Yesus beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Tambahkan hikmat akal, kebijaksanaan, marifat yang dari surga, sehingga mereka tampil luar biasa, berhasil dalam ujiannya.
Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah kami menjadi bangsa dan negara yang terus diberkati Tuhan. Menjadi bangsa dan negara yang terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih dari itu, menjadi bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, anggota DPR dan juga para pemimpin yang lainnya, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk aparat TNI dan Polri yang menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Beri kesehatan bagi mereka. Berkati mereka. Berkati rumah tangga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Allah yang akan menuntun mereka. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk kekacauan kami tolak dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Biarlah bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini juga menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa-bangsa yang sedang mengalami kelaparan, penindasan, penyakit, peperangan, dalam nama Yesus, Allah turut bekerja dan Allah akan tolong mereka yang tertindas, lepaskan mereka dari ketertindasan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Terpuji nama Tuhan. Saudara, terimalah damai sejalan teranugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.